Perkenalkan, nama saya Dengar Benda dengan NIM 213030703146, kelas B Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konsep etika pelayanan publik. Yang pertama, menurut Keban 2001, pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintahan dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat, dan pasar. Pelayanan publik dapat ditemukan sehari-hari di bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan air bersih, telekomunikasi, transportasi, bank, dan sebagainya. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. Kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur dari tidaknya sebuah pelayanan. Yang kedua, menurut Beatens tahun 2000, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karangan Purwadimita, etika dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etika disebut sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan dan masyarakat. Yang ketiga, menurut Kumorotomo tahun 1997, etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Sedangkan suatu etika birokrasi atau administrasi negara menurut Darwin 1999 sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia organisasi. Selanjutnya, dikatakan bahwa etika mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama, sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, agar tindakannya dalam organisasi dinilai dengan baik, terpuji, dan tidak tercela. Yang kedua, etika birokrasi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela, dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, antara lain efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, mertal system, responsible, accountable, dan responsive. Kemudian yang B, pentingnya etika pelayanan publik. Etika bagi penyelenggara negara merupakan hal penting yang harus dikembangkan, karena dengan adanya etika diharapkan mampu untuk membangkitkan kepekaan birokrasi atau pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya yang ke-C, peran penting etika dalam pelayanan publik. Nilai dalam etika administrasi publik yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara administrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebagai berikut. Pertama, nilai efisiensi. Nilai efisiensi artinya tidak boros. Birokrasi publik dikatakan baik jika memiliki sikap, perilaku, dan perbuatan yang efisien. Resource publik tidak boleh dipergunakan secara boros, tidak boleh digunakan untuk proyek-proyek yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas atau disalahgunakan untuk memperkaya diri. Yang kedua, nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor.
Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat menempatkan posisi pada tempatnya dan membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Maknanya, birokrasi tidak ada menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, nilai impersonal. Hubungan kerjasama yang diwadahi oleh organisasi hendaknya dilakukan secara formal dan tidak pribadi. Hubungan impersonal harus dilakukan untuk menghindari menonjolkan unsur perasaan daripada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan pengaturan yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, nilai Merkel System. Merkel System merupakan sistem rekrutmen pegawai yang didasarkan pada hubungan kekerabatan, patrimonial, atau anak, keponakan, famili, alumni, daerah, golongan, dan lain-lain. Akan tetapi, didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya, nilai responsible. Nilai ini berkaitan dengan penuh tanggung jawab birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Nilai akuntabilitas. Nilai akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi yang baik adalah birokrasi publik yang penuh tanggung jawab. Selanjutnya, nilai responsif. Nilai ini berkaitan dengan daya tanggap terhadap keluhan, masalah, aspirasi publik. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mempunyai daya tanggap yang tinggi dan cepat menanggapi apa yang menjadi keluhan masyarakat, aspirasi publik. Selain nilai-nilai etika di atas, kode etik juga bisa dijadikan sebagai pedoman bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selanjutnya yang D, prinsip-prinsip etika pelayanan publik. Yang pertama ada kesederhanaan. Pelayanan publik dapat dikatakan pelayanan prima apabila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan prosedur atau tata cara. Pelayanan yang diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Yang kedua, kejelasan dan kepastian. Kejelasan dan pelaksanaan publik ini mencakup kejelasan dalam hal A. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. B. Prosedur dan tata cara pelayanan publik. Yang ke C. Unit pekerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang D. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayarannya. Yang E. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan publik. Yang F. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat apabila terdapat suatu yang tidak jelas atau tidak puas atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurang waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana. Yang terakhir kemudian akses tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Kesimpulannya, pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal, tercipta kepuasan dan keberhasilan. Sedangkan yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sekian dari saya, terima kasih.